Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ketua DPD 1 Partai Golkar Aceh dan Sekretaris yang kami hormati, hadir juga Wakil Ketua DPR Aceh, sahabat kami Ketua Partai Golkar Kota Madia Banda Aceh yang kami hormati, begitu juga sahabat kami Ketua Partai Golkar Kabupaten Aceh Tengah beserta rombongan yang kami hormati. Ada mungkin dari Gayo Luas hadir malam ini, kawan-kawan sahabat kami seperjuangan, baik anggota DPRK Kabupaten Aceh Tenggara, itu juga pengurus yang bersempat hadir, PK Kecamatan, dan pengurus. Pertama-tama, sebagai umat yang beragama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih bisa diberi kesehatan, panjang umur, sehingga kita dapat bertemu di rumah duka ini dalam tidak kurang satu apapun. Selawat, rangkaikan salam kita kirimkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ketua, kami mewakili seluruh keluarga. Pertama, merasa bahagia atas kehadiran sahabat-sahabat kami, baik dari provinsi ataupun kabupaten kota yang bertetangga. Seperti kita ketahui, hari Sabtu yang lalu, salah seorang orang tua kita, abang kita, saudara kita, sudah menghadap Yang Maha Kuasa. Beliau adalah tokoh Kabupaten Aceh Tenggara, tokoh khususnya Partai Golkar yang sudah membesarkan Partai Golkar di Aceh, lebih khusus di Kabupaten Aceh Tenggara. Maka atas nama keluarga, atas nama Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara, sekali lagi kepada Bapak Ketua dan rombongan, kehadiran teman-teman di sini yang kami saat ini dalam berduka bisa menghibur kami sekeluarga dan seluruh keluarga besar Partai Golkar yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Beliau merupakan panutan, guru kami, tempat kami berdiskusi. Seminggu sebelum beliau meninggal, masih kami berdiskusi di rumah duka ini dalam keadaan segar dan bugar. Namun takdir Allah memanggil beliau tepatnya jam 6.50 lebih kurang pada hari Sabtu. Beliau menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik, Medan. Beliau yang sudah membawa khususnya Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara sampai saat ini dapat berkiprah membangun Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tenggara. Maka mungkin kami mewakili keluarga, selama beliau hidup lebih kurang 70 tahun sebagai kader, sebagai sahabat,
sebagai saudara pasti beliau ada mempunyai kekurangan dan kehilapan dalam kita bergaul sehari-hari. Maka tidak salahnya malam ini mewakili keluarga kami mohon kiranya segala ada kehilapan dan kesalahan almarhum kepada kita semua agar kita dapat memaafkannya. Begitu juga kepada Ketua Partai Golkar Provinsi Aceh. Mudah-mudahan hadir di sini tadi dari Sumatera Utara menuju Aceh Tenggara memakan waktu sekian jam. Kami ahli bait mungkin besok atau lusa Pak Ketua dan rombongan meninggalkan Aceh Tenggara dengan satu doa kami, semoga Bapak Ketua dan kawan-kawan sampai ke tujuan dengan selamat. Saya kira sebagai sambutan dari kami sebagai ahli bait, sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara, apa yang beliau tanamkan, apa yang beliau didik selama kami sebagai kader Partai Golkar, saya semenjak 93 sudah bersama beliau sampai akhir hayat beliau, kami bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu, pengetahuan yang dididik, yang diberikan kepada kita semua bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih atas nama keluarga, atas kehadiran teman-teman semua, baik dari provinsi, baik dari kabupaten tetangga kami. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ketua DPD 1 Partai Golkar Aceh, Bapak Sekretaris Bang Ali Basrah, Bapak Teguh Raja Kemanga yang kami hormati, Bang Salim Fahri, Bang Samsul beserta teman-teman semua, sahabat kami Bung Denny selaku Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan juga ahlul musibah, teman-teman dari fraksi Golkar DPRK Aceh Tengah, fraksi Golkar DPRK Aceh Tenggara dan Gayulut, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kami sangat merasa terharu diberikan kesempatan sedikit memaparkan kesan dan pesan tentang almarhum. Sebagaimana yang Bang Samsul tadi sampaikan, kami hadir dengan beberapa jajaran. Kami hadir, Pak Samsul ada 12 orang dari DPRK dan tokoh masyarakat, termasuk orang tua yang kami bawa di sebelah kanan Pak Teguh Muhammad Nurdin, Bapak Tengku Nurdin, yang juga merupakan penasehat Bapak Mustafa M. Tami, Bupati Aceh Tengah pada saat itu, Pak. Dan almarhum Pak Sanu atau Bang Udin Kebayakan, yang sering kerap kami panggil, adalah sosok yang memang dekat dengan kami dan kita semua. Kami yang hadir ini, pimpinan kecamatan, para pengurus DPD 2, adalah sosok yang mengenal almarhum. Bagi kami almarhum adalah seorang ayah,
seorang sosok yang memang senantiasa memberikan nasihat kepada kami. Termasuk kami pribadi sangat mengenal beliau. Memang benar, pada masa kepemimpinan Bapak Mustafa M. Tami menjabat sebagai Bupati Aceh Tengah, kalau tidak silap kami penuh 1 periode, beliau sebagai pertama dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian dilanjutkan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sempat juga menyambung ketika Bapak Insinyur Haji Nasaruddin selaku penjabat Bupati Aceh Tengah. Baru setelah itu, kalau tidak silap kami, almarhum ikut sebagai calon Bupati Aceh Tenggara pada tahun 2007. 2006, 2007, 2012 sampai dengan 2017. Kami atas nama pengurus dan keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Aceh Tengah merasakan kehilangan sosok panutan kami, sosok pemberi nasihat, humoris, dan tidak pernah menyinggung perasaan kami. Dan tentunya kami atas nama kader dan simpatisan Partai Golkar Kabupaten Aceh Tengah beserta segenap masyarakat turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya dan turut merasa kehilangan sosok figur yang bersama-sama kita cintai. Tentunya harapan kami dan harapan semua kita, semoga almarhum senantiasa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Jannatul Naim, serta di taman-taman surga Allah, serta harapan kita terjauh, terhindar dari fitnah dan azab kubur. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhum orang tua kita ini, semoga senantiasa tabah dalam menghadapi cobaan ini. Aceh Tengah dengan Aceh Tenggara pada prinsipnya adalah satu rumpun yang dimekarkan pada tahun 72 kalau tidak salah Bang Ali Basrah ya. Kemudian Aceh Tenggara memekarkan Gayo Lues, kemudian Aceh Tengah memekarkan Kabupaten Benar Meriah. Bang Sanu adalah sosok inspiratif bagi kami. Sewaktu beliau sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana disampaikan oleh Bang Samsul Alam tadi, banyak sekali karya-karya beliau yang hingga hari ini dinikmati oleh masyarakat luas Kabupaten Aceh Tengah. Dan beberapa rencana-rencana pembangunan daerah, terutama beberapa terobosan yang dilakukan oleh Bapak Mustafa M. Tami, mantan Bupati Aceh Tengah yang sudah meninggalkan kita juga, itu tepatnya direncanakan sepenuhnya oleh almarhum Pak Sanu. Salah satunya kita nikmati adalah Bandara Arendile. Itu direncanakan oleh almarhum serta digagasi bersama dengan Bupati Bapak Mustafa M. Tami serta sejumlah terobosan-terobosan yang lainnya. Sekali lagi, atas kesalahan dan kesilapan dan kealpaan daripada almarhum, kami atas nama keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Aceh Tengah serta mewakili masyarakat Kabupaten Aceh Tengah telah lebih awal memaafkan segala kesalahan daripada almarhum, dan semoga almarhum ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempatnya yang paling mulia dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh amal ibadahnya. Kepada keluarga besar kami, almarhum serta kader Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga senantiasa tabah menjalani cobaan ini, dan mudah-mudahan semua kita senantiasa berdoa kepada almarhum agar almarhum senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
yang kami hormati sahibul musibah, sahibul baik dari keluarga almarhum abang kita, saudara kita, bahkan pemimpin kita, almarhum Haji Insyur Hasanuddin, atau panggilan akrabnya sehari-hari di kalangan kita lebih sering kami menyebut dengan Bang Sanu atau Mas Sanu. Yang kami hormati rekan-rekan yang bersama-sama dengan kami dari Banda Aceh. Hadir di tengah-tengah kita Pak Ali Basrah, Sekretaris DPD 1 Partai Golkar Provinsi Aceh. Kemudian juga hadir Bapak Teguh Raja Kemangan, Wakil Ketua DPD 1 Partai Golkar Aceh dan juga sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRA yang baru dilantik pada tanggal 28 Desember yang kemarin. Yang kami hormati juga hadir bersama kami Pak Sabri Badrudin, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Banda Aceh dan juga anggota DPRK Kota Banda Aceh. Kemudian juga hadir Pak Muksin, Ketua Partai Golkar Aceh Tengah beserta seluruh keluarga besar Partai Golkar Aceh Tengah, hadir dari kecamatan-kecamatan dari Aceh Tengah. Kemudian tengah-tengah kita juga hadir senior mantan anggota DPR Pak Aminuddin. Kalau saya lihat dari cara berpakaian sudah dekat-dekat Al-Mukarram. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan Pak Saleh Fahri, Ketua DPD 2 Partai Golkar Aceh Tenggara sekaligus sebagai anggota DPR RI, bersama-sama dengan seluruh pengurus keluarga besar Partai Golkar yang ada di Aceh Tenggara. Kemudian anggota DPRK dan pimpinan Ketua DPRK Aceh Tenggara, saudara kita TNI dan seluruh anggota DPRK yang hadir. Yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh majelis takziah, majelis Ahmadiyah yang telah berhadir di tempat yang berbahagia. Pertama-tama saya kira sepantasnya kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat iman dan nikmat silaturahim, sehingga kita bisa hadir di rumah yang sedang mengalami musibah ini untuk sama-sama kita melakukan samadiyah takziah, menyampaikan doa kepada almarhum. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat dan keluarga beliau sekalian. Kami mendapatkan informasi bahwa almarhum telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi-pagi, disampaikan oleh Ketua DPD 2 Partai Golkar Aceh Tenggara Pak Saleh Fahri. Dan pada saat itu juga kebetulan ada di sini Pak Ali Basrah menyampaikan kabar yang sama. Dan bagi kami mendapatkan kabar itu sangat terkejut, karena sebagaimana kita tahu beberapa waktu sebelumnya ada komunikasi yang terbangun baik dengan teman-teman yang ada di Tenggara maupun dengan kita yang dari provinsi. Saya kira sepantasnya juga apa yang disampaikan oleh saudara Ancul tadi, kemudian Pak Saleh Fahri, kemudian yang disampaikan oleh Pak Muksin, kita merasa kehilangan. Dan faktanya kita kehilangan seorang kader, seorang abang, seorang pemimpin yang paham betul apa itu Golkar. Bahkan seorang pemimpin yang paham betul
bagaimana Aceh dan Aceh Tenggara. Apalagi beliau ini meninggalkan karya-karya besar yang monumental selama beliau menjabat baik di pemerintah maupun di partai yang kita cintai. Itu di Aceh Tengah, saya kira Pak Muksi sudah menyampaikan tadi. Kebetulan pada saat almarhum masih ada, saya masih di DPR RI pada saat itu dengan Pak Lukman. Saya kira Pak Aminuddin masih ingat Pak Lukman. Kami didatangi oleh beliau untuk minta dipercepat pembangunan bandara Rebele yang ada di sekarang yang kita meriah, Bula Aceh Tengah. Dan perjuangan beliau waktu itu menurut saya patut kita berikan apresiasi karena bukan gampang. Pada saat itu negara belum punya uang sebanyak sekarang. Tetapi perjuangan beliau sekaligus memotivasi kami untuk kemudian kita berjuang bersama-sama. Akhirnya lapangan udara atau lapangan terbang bandara Rebele itu bisa terbangun. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih memberikan manfaat yang besar. Tidak hanya kepada Benar Meriah Aceh Tengah, tapi juga bagi seluruh kita masyarakat Aceh. Yang kedua, saya kira apa yang kita lihat karya besar beliau di Aceh Tenggara itu adalah sebuah masjid. Masjid yang sangat agung. Masjid yang didesain begitu rupa yang saya kira tidak ada di kabupaten lain desain masjid semegah yang dirancang untuk dibangun di Kota Aceh ini. Dan itu bukan hanya sebuah inspirasi, tapi menurut saya itu adalah sebuah peninggalan yang merupakan legasi besar dari beliau almarhum. Dan itu bisa menjadi wadah dan itu bisa menjadi sarana dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah secara Muslim. Dan itu bisa menjadi tempat kita berdiskusi soal-soal agama, dan itu bisa menjadi tempat kita memberikan peran dan kontribusi kita dalam bersilaturahmi sampai kapanpun. Insya Allah masjid itu bisa memberikan manfaat yang besar, tidak hanya kepada masyarakat Aceh Tenggara, tapi juga bagi masyarakat lain yang saya kira siapapun yang pernah datang ke Aceh Tenggara, apalagi Kota Aceh, pasti memiliki kekaguman tersendiri terhadap masjid yang begitu megah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kami dari provinsi juga mendapatkan telepon dari berbagai daerah yang intinya adalah menyampaikan duka yang mendalam atas kepergian beliau. Meskipun pada malam hari ini mungkin hanya beberapa yang baru bisa ikut ke sini, ada dari Aceh Tengah, kemudian pada Aceh, kemudian juga ada dari Luwes, pengurus Golkar sekaligus anggota DPRK dari Luwes. Dan mungkin saja dalam beberapa hari ke depan, pada acara-acara yang lain, pada waktu yang lain, teman-teman dari Kabupaten lain juga akan hadir ke tempat ini. Yang ingin saya sampaikan adalah kami membiasakan sekarang di DPD 1 Golkar sekaligus melanjutkan tradisi yang sudah diletakkan oleh pengurus-pengurus sebelumnya. Setiap ada musibah, setiap ada yang mengalami musibah, kita semaksimal mungkin berusaha untuk hadir, paling tidak memberikan hiburan kepada keluarga, kemudian sekaligus menunjukkan bahwa kita memiliki ikatan silaturahmi yang kuat. Walaupun ini partai politik. Karena menurut saya, walaupun ada yang mengatakan politik itu mungkin tidak bersih, saya tidak mengatakan kotor, tapi bagi kita, saya kira kita sepakat, selama di partai itu yang kita rencanakan, kita laksanakan, kita lakukan untuk kemaslahatan umat, menurut saya itu juga merupakan bagian daripada kerja-kerja politik yang merupakan bagian daripada ibadah. Sama yang kita lakukan pada malam hari ini. Hari ini kita hadir mewakili kawan-kawan keluarga besar Partai Golkar di daerah kita masing-masing. Kita di sini bertaziah, kita di sini beribadah bersama dia. Kemudian di sini kita berdoa. Menurut saya ini bahagian daripada program yang memang sudah kita lakukan
yang juga merupakan bagian daripada ibadah melalui kerja-kerja partai politik. Jadi sekali lagi, saya merasa yakin bahwa ikatan kekeluargaan sesama kita keluarga besar Partai Golkar, termasuk ikatan kekeluargaan antara Partai Golkar dan masyarakat, itulah yang membuat partai kita ini eksis. Partai kita ini dihargai oleh masyarakat, dan partai ini tidak boleh jarak dengan masyarakat, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita sebagai partai selalu mendapatkan dukungan dari rakyat, kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu yang patut saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, menurut saya, selama yang kita rencanakan, selama yang kita lakukan di partai ini untuk kemaslahatan umat, itu juga kerja-kerja politik yang merupakan bahagian daripada ibadah melalui partai. Bapak Ibu sekalian, kami sangat terharu bisa diterima oleh keluarga ahli bait, ahli musibah, kemudian bisa bertemu dengan seluruh keluarga besar Partai Golkar yang ada di Jakarta, bersama-sama dengan dari Aceh Tengah, Luwes, dan Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bisa memperkuat silaturahim dan ukhuwah di antara kita sekalian, sehingga kita bisa berbuat yang terbaik bukan hanya kepada keluarga besar Partai Golkar, tapi juga kita bisa berbuat yang terbaik kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada negara kita. Lebih kurang kami mohon maaf, dan sebelumnya sebagaimana yang disampaikan tadi, kami juga memaafkan sekiranya memang ada kekhilafan beliau, ada kesalahan beliau, ada kesalahan almarhum selama kita bergaul, selama kita di partai maupun dalam kita berinteraksi secara sosial. Terakhir, melalui kesempatan ini kami juga menyampaikan doa di samping langsung kawah yang sedang dalamnya. Semoga sama dia takziah yang kita lakukan sampai kepada almarhum dan memberikan manfaat kepada kita sekalian, dengan doa semoga seluruh kekhilafan dan kesalahan beliau diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburnya, namun insya Allah kelak surga Jannatul Ma'wa. Demikian ya yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Terima kasih.